Minasang, terlihat? Oke, kelihatan ya. Hai, minasang, konnichiwa. Konnichiwa. Ya, Konnichiwa. hai. Nggak kerasa udah hari Kamis. Kita ketemu lagi, bab 11. Nah, kemarin bab 10 sama Farah Sensei kan belajar partikel nih ya. Tempat nih, imas. Tempat nih, arimas. Kalau benda hidup pakainya imas. Benda mati, arimas. Nah, kemarin kan belum disebutin tuh ada berapa banyak bendanya, ada berapa orang, ada berapa hewan, kan belum disebutin. Cuma imas, arimas, jumlahnya nggak tahu. Pokoknya ada aja, jumlahnya nggak tahu berapa. Nah, bab 11 ini lanjutan yang kemarin. Kita akan belajar kata bantu bilangan. Orang, benda, hewan. Contohnya 2 orang, terus 5 benda, 10 hewan. Itu kan ada angkanya di depannya ya. Ada berapa banyak gitu. Nah, kita belajar nih. Ini masing-masing beda nih. Benda kayak kertas, kayak mobil, komputer, terus benda kayak botol, pohon itu beda. Cara bicaranya beda. Kata bantu bilangannya beda. Terus kita akan belajar rentang waktu. Rentang waktu itu contohnya 2 hari. 2 hari belajar bahasa Jepang. Atau berapa, 3 minggu, 4 bulan, 5 tahun. Rentang waktu ya. Terakhir, frekuensi. Contohnya, kita makan sehari 3 kali ya. Pagi, siang, malam. Ya ini, kita pakai frekuensi yang ini. Nanti kita belajar nih, gimana cara buat kalimatnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Oke, bumponya sih nggak ada yang baru, Minasang ya. Nggak ada bumpo baru. Kita cuma belajar keterangan. Ini semua kan keterangan ya. Oke, sebelum masuk materi, saya mau kasih kosakata baru dulu ya. Ini ada 10 ya, 10 gambar, 10 kosakata baru. Oke, kita baca bareng-bareng nih, Nasang. Dari yang paling atas dulu nih. Ruru. Ruru. Hai. Ini asalnya dari bahasa Inggris. Rule. Ruru. Ruru. Artinya tuh aturan, peraturan. Hai, bawahnya. Boru. Uru. Ini dari bahasa Inggris juga. Ball. Ball dijadiin katakan boru. Bola. Bawahnya pang. 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 Artinya Roti. 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 Ada yang tahu Minasang nih dari bahasa mana? Pang. Pang ini bukan bahasa Inggris, tapi dari Portugis. Is. Iya. Kan kalau bahasa Inggris itu bread ya. Bread. Jepang dulu kan apa ya? Pernah masuk orang Portugis ke Jepang gitu ya. Nah, mereka dengar orang Portugis ngomongnya pang 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 gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang dipakai pang, roti. Yang bawah tamago. Minasang tamago.
telur, Ya, telur ya. Tamago. Harusnya nih udah sering dengar nih tamago gitu. Hai, sugi. Keshigomu. Artinya penghapus, ya penghapus. Ini keshi. Keshi itu artinya hapus. Gomu artinya karet. Karet untuk menghapus. Jadi penghapus. Keshi gomu. Hai, sugi. Ima. Nah, bedakan ima ruang tamu sama ima sekarang. Jadi meski sama-sama ima, artinya beda. Ima yang ini ruang tamu. Ima yang kemarin belajar artinya sekarang. Tergantung konteks kalimatnya minasan. Ima. Hai, sugi. Okyaku-san. Okyaku-san ini ada dua artinya. Tergantung konteks juga sama. Bisa tamu atau pelanggan. Tamu datang ke rumah kita gitu ya. Okyaku-san. Pelanggan datang ke toko. Okyaku-san juga. Tergantung konteksnya gimana nanti. Artinya bisa beda. Hai, kipu. Kipu ini dulu udah pernah belum ya? Saya lupa-lupa ingat. Jadi saya masukin lah. Kipu. Tiket. karcis, Sugi. karcis juga bisa, Iya, karcis, tiket, sama. sama ya. Kipu. Atau kalau ini ada dua macam sebetulnya. Bisa kipu, bisa ciket. Bedanya apa? Artinya sama, tapi ini nggak kelihatan ya. Jangan warna hijau. Ciketo. Boleh kipu, boleh ciketo. Kipu itu bahasa Jepang asli, ciketo dari bahasa Inggris. Artinya sama tiket. Terserah kita mau pakai yang mana, bebas. Dua-duanya betul. Hai, segi. Pohon. Ki. Ki doang. Ki. Pohon. Terakhir, bawahnya kertas. Kertas dari pohon. Kami. Kertas. Hai, ini kosakata barunya Minasang ya. Ada pertanyaan? Undang-undang boleh nggak, Ruru? Undang-undang itu beda lagi. Oh, Itu masuknya ke hukum ya. Pak Aina, hukum bahasa Jepangnya adalah Houritsu. Eh, Houritsu. Hukum. Houritsu. Hai, oke desu ka? Ya, kira-kira kayak gini kosakata baru hari ini. Nanti belakang-belakang kepake nih kosakatanya. Oke. Nah, Minasang mau tahu bedanya partikel wa sama ga? Iya. Nah, bedanya apa ya? Kemarin di kelas para sensei kan sempat disinggung ya, wa sama ga. Bedanya apa tuh? Makin dipelajari makin bingung. Wa sama ga. Secara apa ya? Secara garis besar gitu ya.
Perbedaannya ada dua. Ini yang saya tangkap ya, bedanya ada dua nih. Yang pertama, kata yang ditekan. Apa nih? Apa kata yang ditekan? Yang kedua, apa yang mau diketahui? Kita mau cari tahu apa nih? Bedanya di dua titik ini. Minasan pernah mikir nggak sih, kenapa pas perkenalan diri pakainya partikel wa? Nih, kenapa nggak pakai ga? Boleh nggak pakai partikel ga? Hajime maste, watashi ga hobi desu. Kenapa harus pakai wa? Gitu kan. Nah, ini saya jelasin nih kenapa. Kenapa Jiko Shokai perkenalan diri itu harus pakai wa? Ada alasannya. Oke, watashi wa Bobby desu. Yang ditekan adalah nama Bobby. Nama yang ditekan. Tapi kalau yang bawah nih, watashi ga Bobby desu. Yang ditekan adalah watashi alias saya. Bedanya apa? Biar lebih jelas, saya kasih pertanyaan nih. Misalnya ada yang bertanya ya, Anata wa dare desu ka? Siapa nama kamu? Nama ya. Siapa nama kamu? Jawabannya adalah watashi wa Bobby desu. Oke? Artinya apa minasan? Bobby, nama ini ditekan, terus yang mau diketahui adalah namanya. Anata wa dare desu ka? Berarti di situ kan ada sosok ya, sosok manusia kelihatan mata dong. Saya melihat seseorang, saya tahu itu ada manusia, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Ini orang namanya siapa? Anda tahu dari Deska. Jadi saya mau cari tahu nama dia siapa gitu. Maka Bobby namanya jadi yang ditekan. Tashiwa Bobby des. Kalau yang bawah nih, pertanyaannya gini. Darega Bobby Deska? Siapa yang namanya Bobby? Coba angkat tangan. Artinya apa? Si Bobby, orang itu udah tahu ada sosok yang namanya Bobby. Ya, ada orang namanya Bobby, tapi nggak tahu nih yang mana sosoknya yang kayak gimana. Namanya udah diketahui, tapi sosoknya belum. Nah, di sini jawabannya watashi ga Bobby des. Sambil angkat tangan gitu. Watashi ga Bobby des. Saya yang namanya Bobby. Watashi ditekankan. Jadi, kalau Minasang mau tahu, ya perbedaannya seperti ini. Apa yang ditekan, apa yang mau dicari tahu. Itu bedanya. Jadi, ketika kita memperkenalkan diri ya, nggak bisa nih. Watashi ga Bobby des. Nggak bisa. Harus watashi wa Bobby des. Jadi bedanya seperti itu. Emang agak membingungkan sih ya. Bedanya itu tipis tapi sangat berpengaruh. Wa sama ga. Oke, ini buat tambahan aja Minasang. Supaya nggak penasaran gitu. Hai, oke desu ka? I desu ka? Yes. Kemarin itu juga sebenarnya yang pertanyaannya Pak, saya agak bingung tadi kemarin tuh partikel wa sama ga itu. Ya, yang kemarin. Ya.
Jadi jawabannya di sini. Ya, ya. Oke, hai, kita lanjut. Hmm, ya, kita masuk lah nih kata bantu bilangan minasan. Kata bantu bilangan saya kasih ada 9 kalau nggak salah ya, 9 tabel ya. Ya, kita mulai dulu dari barang kecil dan sesuatu yang abstrak. Abstrak. Oke. Jadi, tabel yang pertama itu digunakan untuk menyebutkan jumlah benda-benda kecil, sesuatu yang abstrak, dan satu lagi. Dan bisa dipakai kalau minasang lupa yang lain. Kalau lupa yang lain. Jadi kan ada banyak tuh ya. Saya kasih ada apa tuh? Ada my, ada die. Kalau minasang lupa yang itu, ya pakai yang ini nggak apa-apa lah. Kecuali buat manusia jangan ya. Itu. Oke, saya coba kasih, saya coba baca dulu deh ya. Atau kita baca bareng-bareng nih. Hai, minasang. Saya baca, minasang ikuti. Satu, hitotsu, Tosu, Totsu, kutatsu, tatsu, tatsu, mitsu, mitsu, tatsu, yotsu, yotsu, itsutsu, itsu, mutsu, mutsu, nanatsu, Nanatsu, yatsu, Yatsu, tsu, kokonotsu, Konosu, konatsu, to. Oh, Satu lagi buat bertanya, ikutsu. Ikutsu, Hai. Nah, ini yang jadi catatan minasang, ini nggak boleh lebih dari 10 ya. Jadi yang belakangnya su ini mentok di 10. Kalau udah lewat 11 nggak boleh pakai yang ini. itu peraturan. Nah, iya. Kalau lewat 11 nanti di slide berikutnya. Jadi yang su ini mentok di 10, nggak boleh lebih. Oke, saya kasih contoh kalimatnya. Kemarin kan Minasang belajar Ringo apa? Ringo ga imas. Ada apel. Sekarang tambahin, ada berapa apelnya? Ringo ga yotsu arimas. Ada 4 apel. Yotsu. Terus ruru ga yatsu arimas. Artinya apa nih Minasang? Ruru ga yatsu arimas. 8 peraturan. Ya, ada 8 peraturan. Nanatsu no taizai o mimasu. Nanatsu no taizai o mimasu. Nanatsu no taizai itu film Minasang ya? Sama anime. Seven Deadly Sins, Ah, ya, Seven Deadly Sins. Bahasa Inggrisnya. Nonton film Nanatsu no Taizai. Nih, Minasang. Di sini kan saya ada kasih contoh abstrak gitu ya. Abstrak kan ya. Abstrak itu berarti benda tapi nggak ada bentuknya. Contohnya ini peraturan ya. Ruru. Peraturan itu kagak ada bentuknya kan ya. Paling ditulis.
abstrak. Terus ini nanatsu no taizai. Taizai ini artinya dosa. Seven Deadly Sins. Kalau minasang tahu itu ada greed, ada pride, ada apa lagi ya? Gluttony ya. Ada tujuh dosa besar manusia. Taizai. Ini kan abstrak ya. Dosa itu kan abstrak. Nggak ada bendanya. Makanya pakai nanatsu. Oke, simpelnya kayak gitu minasang ya. Ya, nggak simpel-simpel amat sih. Oke, kita coba latihan. Ada 4 jeruk. Ada 4 jeruk. Gayotsu arimasu. Jeruk apa nih? Jeruknya dulu disebut. Jeruk bahasa Jepangnya mikan. Hai, jadi gimana Gazi-san? Mikan gayotsu arimasu. Yes. Mikan ga yotsu arimasu. Minasang hati-hati ya. Yotsu sama yatsu. 4 sama 8 nih mirip. Hai. Ada 3 bola. Boruga mitsu arimasu. Hai, oke des. Boru ga mitsu arimasu. Oke. Ya, kayak gitu minasang. Ini tabel yang pertama ya. Barang kecil. Tapi maaf, Ya, Dozo. Pak Weli ada pertanyaan? partikel wa sama ga lagi nih Pak. Kenapa nggak misalnya ringo wa yotsu nggak arimas itu? Oh, belakangnya nggak boleh pakai ga. Hmm, Jadi eh, gini lah ya. Di sini ya. Ringo wa yotsu arimasu. Kalau begini boleh juga. Boleh, tapi yang ditekanin beda. Ringo wa yotsu arimasu. Yang tadi itu loh. Beda yang ditekankan. Nih, jadi Ringo wa yotsu arimasu. Artinya apa? Di sini ada konteks orang tahu ada apel, tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Ringo wa yotsu arimasu. Ini yang ditekankan yotsu nih. Ya, orang tahu ada apel, tapi jumlahnya nggak tahu. Pakainya partikel wa, yotsu ditekankan. Tapi kalau partikel ga, ringo ga, yotsu arimasu. Ringgonya ditekankan. Jadi orang tahu ya, ada 4, ada 4 buah, tapi nggak tahu itu buah apa. Nah, dua-duanya betul, mau pakai wa, pakai ga boleh. Cuma ada sedikit perbedaan nuansanya berbeda. Kira-kira begitu Pak Weli. misalnya Bapak bertanya, Ya, ringo wa ikut desu ka? iya kalau mau bertanya, kita tinggal ganti yang ini, yang kotak hijaunya tinggal diganti jadi ikutsu. Belakangnya tambahin kak. Ikutsu arimasu ka? Mas,
Itu untuk bertanya. Hai, oke desu ka? Ada lagi minasan? Jadi ini sebetulnya bebas ya minasan ya, mau pakai ga, pakai wa itu boleh. Cuma ingat tadi ya ada perbedaan nuansanya berbeda. Cuma nggak masalah lah. Jangan terlalu dipusingin. Hai, ada lagi? Makasih Pak Bobi. Sama-sama. Dulu saya pas belajar juga bingung nih sih. Wa sama ga itu apa? Awal-awal. Hai, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sugi desu ne. Sugi wa, nah ini. Ini minasan. Lah, tadi belakangnya su benda kecil. Sekarang belakangnya kok benda kecil lagi. Bedanya apa? Oke. Jadi su yang tadi sama kok yang sekarang ini apa ya? Ibaratnya itu substitusi, bisa saling berganti. Minasan boleh pakai su, boleh pakai kok. Tapi khusus sesuatu yang abstrak ya, yang abstrak tadi itu harus pakai su. Yang kok ini buat benda-benda yang kecil. Dan bisa dipakai kalau minasan lupa yang lain-lainnya. Jadi misalkan minasan lupa nih, ini apa sih kata bilangannya apa? Lupa, pakai kok ini boleh. Apapun itu. Oke. Kita coba baca bareng dulu minasan ya. Ikko, Iko, Niko, Niko, Sango, Sanko, Yonko, Yonko, Goko, Roko, Rokko, Rokok. Rokok. Apa tadi? Nanako, Hakko, Ako, Kyuko, Yuko, Jukko, Juko, Nangko. Nanku, Ya, nangko. Ini kalau kita mau bertanya, minasan ya, nangko. Oke, yang ini bisa lebih dari 10. Contohnya, misalkan apa? 11 ya. 11. Berarti ju ikko. Terus misalnya berapa? 14. Ju yongko. 25. Niju goko. Satu lagi, misalnya 99. Kyuju kyu ko. Jadi yang ini bisa lebih dari 10. Yang tadi nggak bisa. Itu bedanya. Oke. Ya, awal-awal apa ya? agak agak ngebingungin sih minasan. Tapi ya coba kita ingat pelan-pelan lah. Ini ada 4 yang saya merahin, artinya spesial ya. Yang hitam ini tidak spesial. 1 Iko, 2 Niko,
Sebetulnya Minasang tinggal tambahin ko aja di sini. Angkanya berapa? Tambahin ko. 3 ko, 4 ko, 5 ko gitu. Kecuali yang merah. Udah, gampangnya sih gitu ingetinnya. Spesial ada 4, sisanya tinggal ditempeling. Oke, baik kita coba contoh. Contoh kalimatnya gimana nih? Kalau masukin kalimat. Keshigo muga nanako arimasu. Kira-kira artinya apa nih Minasan? Penghapus 7 penghapus, ada 7 penghapus. Ya, ada 7 penghapus. Shingo muga nanako arimasu. Kalau ada 10 telur, bahasa Jepangnya gimana nih kira-kira? Tamago ga jukko arimasu. Ya, betul. Tamago ga jukko arimasu. Ini kenapa ada hiragana di tengah-tengah? Jukko arimasu. Satu lagi, ada 12 roti. Kira-kira Jepangnya gimana nih Minasan? 12 roti. Nijuko, apa ya, Nijuko? Niju Pan, 2. pan, Mhm. panga nijuko arimasu. Niju berarti 20 dong. Terbalik Pak Ainal. Panga Pangga ni juniko ya Juniko. arimasu. Ya, betul. Hai. Pangga ini tambah gua lagi. Oke. Panga Ya, Pangga Juniko arimasu. Juniko. Baik, oke. Ada 12 roti. Ya, kira-kira begini Minasan. kalau kalau misalnya ramen nggak bisa pakai ini dong ya, Ramen. kan abstrak gitu ya, apa? Oh, ramen kan ada bendanya Pak Ainal. Boleh juga pakai ini. Boleh Boleh. ramen ga juniko arimasu gitu, Boleh. nggak bingung deh tuh kok mie ada 12 12 mangkok maksudnya. ya. Boleh Tapi pakai ini. nggak boleh nyebut mangkok di sana, gimana sih? Ya, itu yang kemarin. Iya. Di sana apa disebutnya? Mangkok ya. Ya, Mangkok itu bowl ya. Bowl. bowl. Bowl kan bahasa Inggris. Apa dijadikan katakan ya? Iya, bowl. Oh, bowl. Bowl juga. Betul. Sama kayak yang tadi. Yang tadi kan bola ya. Kalau yang ini sama boru juga, tapi bowl, mangkok. Oh ya. Jadi jadi boruga sanko arimas gitu. Ada Boru 4, ada 4. ada 3 mangkok Ya, boleh. mie. Ya, boleh gitu ya. Baik. Boleh. Oh, ya.
Paling tambahin depannya ramen. Ramen no boru. Oh, Jadi, ramen itu atau jadi no partikel no. Ya iya, ini. ramen no. Karena kan itu mangkoknya isi ramen. Makanya Oh, artikel ramen no boru ga apa? Yongko arimasu. Ya, boleh. Hai, oke. Jadi boru ini bisa bola, bisa mangkok. Ada lagi minasang Kalau pertanyaan? kata tanyanya gimana Pak ya penggunaan nangkonya itu? Oh, ya, kata tanyanya saya belum. Sama kayak tadi, contohnya, tamago ga nangko arimasu ka? Tinggal diganti aja tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya angka, tadi kan angka nih, kita ubah jadi nangko arimasu ka? Ada berapa telur? Tambah nangkonya Pak. Oh, eh tadi Pak Aina, ya. Hai. boru ya tadi ya. Bentar. Tulisannya agak sedikit berbeda, tapi bacanya sama. Nih, ini buat tambahan aja. Kalau mangkok, bo, u, bru. Tapi kalau bola, pakainya strip. Tapi bacanya sama. Boru. Tulisannya beda, bacanya sama. Artinya beda. Ini bola. Oke, ya, begitulah. Hai, ada lagi minasang? Aman desu ne? Kok? Hai, kalau aman kita lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga ini khusus buat manusia. Jadi kalau kita mau nyebut satu orang, dua orang, harus pakai yang ini. Nggak boleh pakai yang kok tadi. Meskipun kita lupa, jangan. Yang ini sebisa mungkin diingat manusia. Hitori, Futari. Oke, kita baca bareng lagi. Hitori. Hitori. Ya, itu kalau satu orang. Futari. Futari. Baik. Sannin. Sanin. Yonin. Yonin. Baik. Gonin. Gonin. Rokunin. Rokunin. Shichinin. Sichinin. Hachinin. Hachinin. Kyunin. Kyunin. Junin. Gak pakai nin ya, gak pakai n ya. Gak disebut tuh. Juni. Juni. Juning. N yang belakangnya jadi eng final. Juning. Hachining. Kyuning. Juning. Sama buat bertanya, naning. Aneh. Ada berapa orang kan? Iya, betul. Ada berapa orang? Naning. Nah, saya kasih contoh nih. Kyoshitsu ni gakusei ga futari imasu. Oke, kira-kira artinya apa nih? Kyoshitsu ni gakusei ga futari imasu.
Di kelas Ya, di kelas ada 2 orang ada 2 orang. pelajar. Ya, oke. Baik, boleh. Di kelas ada 2 orang pelajar. Oke. Atau enggak, di kelas ada 2 murid. Ya, variasi penerjemahan aja. Terus ada 4 orang Jepang. Kira-kira bahasa Jepangnya gimana? Ada 4 orang Jepang. Nihon, Jing, Hah? ya, Nihon, Nihon, Anjing. ya, Nihonjin, orang Jepang. oh Kenji ya. Nihonji. Nihonjin, ada eng belakangnya Pak Aina. Yo, Nihonjin, yo, Yonin, Yonin Imas. Gitu ya. ya, Nihonjin ga yoning Oh, imasu. pakai ga. Yo, Nihonjin ga. Yes. Nihonjin ga yoning imasu. Oke. Ini boleh pakai wa juga ya, boleh. Wa enggak ya is okay lah. Jangan terlalu dipusingin. Di ruang tamu, Se- Ima. ya oke. Ima Imawa ya. Ya, Imawa tidak apa Imano? Imano. di ruang tamu. Yang kemarin nih Pak Ainal sama para sensei. Pakai partikel apa kalau buat tempat? Imawa. Ima, ni, Oh, Imani. ya kan Ima. tempat. Imani, Imani. Sinin. Ga. Oke. Ima. Sensei, Bobi hai, Sensei. Gazisang ya. Tempat itu juga termasuk manusia di Jepang. Oyakusan ga. Yang mana nih 4 Gazisang? Maksudnya? Kan ini kata bantu buat manusia. Ya, Tempat itu dalam bahasa Jepang 4 manusia. 4 orang, 4 manusia. Yoni, Ruang tamu ada 7 tamu. Jadi gini kan kata bantu bilangnya buat manusia. ya khusus manusia yang ini. Kenapa ada ruang tamu? Karena 7 tamu ada di ruang tamu. Mereka lagi di ruang tamu. Orang-orangnya gitu loh. Oh iya, saya nggak lihat tamunya. Daijoubu desu. Imani. Yokusan ga. Sinin. Imas. Hai, Ya. oke, betul Pak Aina. Imani, okyaku-san ga yoning imasu. Imas. 7 tamu, si Cining. Hai. Ini yang salah jangan dilihat minasan ya. Si Cining. Nah, saya coret. Hai, oke. Kita coba lagi. Yang pertama dulu ya. Ada 3 guru. Kira-kira gimana? Ada 3 guru. Sehingga Ya, sensei ga? Sanin Imas.
Hai, oke Pak Welly, betul. Sensei ga sannin imasu. Yang bawahnya nih, ada 3 guru di kelas. Di kelas ada 3 guru. Kyushitsu ni Hai, san ki, Kyushitsu ni sensei sanin sensei ga sanin imas. hai, Ya. oke, betul betul. Mantap. Yoshitsu ni sensei ga sannin imasu. Sekai desu. Iya, betul seperti itu. Oke. Ya, minasan. Yang ini ada pertanyaan dah. Aman desu ka? Kalau yang buat pertanyaan nih, kalimat tanyanya gimana? Misalkan, sensei ga nannin imasu ka? Ada berapa guru? Tanda tanya. Tinggal diganti aja. Angka yang di tengah nih, angkanya diganti jadi nanning. Belakangnya tambahin ka. Nanning imasu ka? Oke. Aman desu ka? Hai. Oke. Nah, sepertinya kita nggak akan keburu bahas 9 tabel kata bantu bilangan. Saya pilih yang penting dulu ya, yang kira-kira penting sering kepake. Yang sering kepake ini ya. Cangkir. Eh, kalau yang cangkir kayaknya jarang kita yang ini aja nih. Urutan. Urutan ini kan apa ya, lebih sering diucapin kayaknya. Yang pertama, dua, ketiga. Iya, seperti yang itu. Hai, minasan. Yang urutan ini ya, gampang. Angka ditambah bank. Angka ditambah bank. Angkanya berapa? 1. Ya udah, Ichiban. Angkanya 4. Yombang. Angkanya 11. Kalau 11 ya, misalnya 11. Ju Ichi Bang. Tinggal tempelin aja minasang. Belakangnya kasih bang. Urutan gitu ya. Urutan atau nomor. Nomor ketiga, nomor keempat, nomor kelima. Sama bang juga. Jadi bisa urutan, bisa diterjemahin nomor. Nomor ke berapa? Oke, simpelnya begitu. Angka tambah bang. Udah, selesai. Nggak ada yang spesial ya. Oke, di sini saya kasih contoh. Ayaka urutan ketiga. Ya, kita tinggal bilang aja. Ayaka sangga sambang des. Saya urutan ke-8. Watashi wa hachibang des. Mereka urutan ke-13. Karera ga jusambang des.
Jadi minasang tinggal apa ya? Tulis urutannya di sini. Nani nani ga, nani nani des. Oke, urutan gitu ya. Yang ini aman des kak? Aman. Ya, lebih mudah dibandingkan yang tadi ya. Terus, Boleh ini nggak Pak ya? hai Pak Weli, silakan. Bang Yudme. Ya. Ini yang paling terkenal gitu. Oh, betul. Itu juga bisa kita tambahkan sesuatu di kalimatnya. Paling gitu Pak ya. Berarti. Kalau Ichibang, iya. Jadi misalnya siapa? Ayaka ya. Ayaka sang wa Ichiban yume desu. Boleh. Jadi kita tambahin kata sifat di sini. Ayaka yang Ayaka adalah yang paling terkenal. Itu. Boleh kita tambahin, kita buat variasi. Kan dulu-dulu saya pernah bilang belajar bahasa Jepang itu kayak main puzzle ya. Tapi bentuknya sama, coraknya beda. Kita bisa tempel-tempelin tuh. Jadi kalimat-kalimat. Jadi bebas kita variasikan. Oke, Pak, makasih Pak. baik. Oke deh, sama-sama. Yang lain ada lagi, Minasan? Bertanya atau ingin memastikan kalimat gitu. Teman? Oke. Hai. Kalau yang ini aman, kita lanjut ke sini nih, Minasan. Mungkin saya jelaskan sekilas ya. Karena kalau semuanya sepertinya tak akan keburu. Saya jelaskan sekilas yang tabel-tabel lainnya. Ini untuk benda-benda tipis ya. Contohnya kertas, apalagi ya tiket. Tiket kan tipis. Terus kartu ATM, apalagi KTP. Pokoknya benda-benda yang tipis minasang ya. Baju bisa ya Pak? Kalau baju beda lagi. Nanti ada lagi. Baju itu saya masukin nggak ya? Enggak. Oh enggak. Oke, nanti saya tambahkan. Baju ada lagi namanya. Caku. Nanti saya kirimkan di grup. Baju. Nah, kalau benda kertas ini, kertas, kartu, tiket, ini angka tambahin my. Simpelnya gitu. Angkanya berapa? Tambahin my. My itu artinya lembar ya. Kalau diterjemahin artinya lembar. 3 lembar. Samai. Angkanya berapa? Tambahin my. Simpelnya begitu. Oke. Ini saya jelasin sekilas saja Minasang ya. Hai, Sugi. Nah, ini sebetulnya sering dipakai juga ya. Tapi ya oke lah. Ini kendaraan dan mesin. Contohnya apa? Motor, mobil, sepeda, TV, komputer, handphone. Pokoknya benda-benda yang di dalamnya tuh ada mesin, elektronik.
Oke, ini minasan ingat aja angkanya berapa ditambah dai. Dai adalah satuan untuk elektronik mesin. Dai. Jadi di contoh saya nih, saya punya 8 mobil. 8 mobil saya punya. Watashi wa kurumaga hachidai arimasu. Saya punya 4 motor. Baik juga. Ini kayaknya 4-nya salah. Saya punya 12 motor. Junidai. Baik juga Junidai arimasu. Tanaka punya 11 TV. Tanaka wa terebi ga 11 dai arimasu. Terebinya pakai katakana minasang ya. Ini saya lupa ubah. Terebi ga 11 dai arimasu. Ini satuan untuk mesin kendaraan atau elektronik. Hai. Oke, minasang. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja ya. Nanti langsung saya jawab. Kalau handphone maksud ini ya Pak? Ya? Kalau handphone? Ya, masuk ini juga. Dai. Oke. Ada lagi? Oke. Lalu ini saya ada kasih juga nih buat hewan. Contohnya hewan ya. Guguk. Ada 1 ekor guguk. Inuga ipiki. Ini kok imas sih? Ipiki ari. Eh, ah, Inuga ipiki imas. Karena dia makhluk hidup pakai imas minasan. Ada 1 ekor guguk. Kalau hewan ini belakangnya itu hiki. Tapi ada yang spesial nih minasan, yang warna merah. Ini spesial ada 5. Sisanya sama. Nihiki, Yonghiki, Gohiki. Ini untuk hewan. Terus ada lagi untuk gelas. Gelas atau cangkir. Contohnya, Osake ga roppai nomimashita. Minum 6 gelas sake. Satuannya ini minasan. Hai. Tapi ada yang spesial. 5 spesial. Satu lagi. Ini untuk benda-benda yang panjang. Kayak pohon, pensil, botol. Kita gunakan hong. Bukan hong buku ya. Memang bacanya sama, tapi artinya beda. Nihong, Yonghong. Kita gunakan hong. Ada yang spesial ya. 5 macam spesial. Saya kasih contoh di sini. Ki ga kyuhong arimasu. Ada 9 pohon.
9호. Oke. Nah, kira-kira gitu minasan. Kata bantu bilangan. 9 tabel. Sebetulnya apa ya? Kita nggak harus hafalin sampai hafal mati sih. Cuma ya dibaca-baca, diingat-ingat aja. Kalau lupa, dicek lagi. Itu. Kalau dihafal mati susah juga. Ada, saya kan baru kasih 9 tabel ya. Sebetulnya masih ada lagi minasan. Masih ada 8. 8 tabel lagi. Saya kasih separuh ini. Yang sering dipakai. Oke. Hai, kira-kira gitu. Ada pertanyaan minasan? Kata bantu bilangan. Pak, kalau nanya Hai. untuk yang hewan, misalnya nomor 11. Mm-mm. Oke, 11 hewan. Jadi itu pakai Juipiki atau Iya, betul Pak Weli. Ju, ipiki. Jadi, kalau ada yang spesial, kita ikutin. Misalkan 11 ya. 11. Belakangnya tuh 1. 1 spesial. Kita mesti ikutin. Ju, ipiki. Kalau misalnya 18. Ju, hapiki. Karena 8 itu spesial. Jadi kita ikutin yang spesialnya. Seperti itu. Yang lainnya juga sama. Gelas, benda panjang, sama seperti itu. Hai, i desu ka, Pak Willy? Hai. Oke. Ada lagi yang lain, minasan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Ini kan kata bantu bilangan. Materi kedua, rentang waktu. Kita mulai dari jam dulu ya, minasan. Jam. Ini minasan nggak usah pusing, kan udah belajar jam ya. Ichiji, niji, sanji, itu kan dulu udah pernah belajar. Tinggal tambahin kang. Tambahin kang aja belakangnya. Contohnya, 1 jam. Ichiji, kang. Terus 2 jam. Niji, kang. 3 jam. Sanji, kang. Dan seterusnya. Tinggal tambahin kang belakangnya. Nah, di sini ada 3 yang spesial ya. Yoji, kang. Shichiji, kang. Fuji, kang. Sisanya mah sama. Angka tambahin kang. Gitu. Mudahnya seperti itu. Contohnya, belajar bahasa Jepang selama 3 jam. Sebut dulu jamnya. Sanjikan Nihongo wo benkyou shimasu. Sanjikan Nihongo wo benkyou shimasu. Oke. Nonton film selama 2 jam. Kira-kira jadi gimana nih minasan? Bahasa Jepangnya. Nonton selama 2 jam. Nijikan Nijikan?
Saya lupa nonton. Nonton itu mimas. Menyajikan Film itu eiga. Mimas. Mimas tiga. Tiga Mimas. Nijika, eiga. Ada yang kurang nih. Eiga. Partikel nih. Eiga no Mimas. Partikel untuk kata kerja. Eiga de Mimas. Bukan. Oh, Eiga o Oh mimas. Mimas. Jadi kalau ada kata kerja harus pakai partikel wo. Nijika eiga o mimas. Oh iya. Kalau misalnya ada kata kurang lebih, nonton film selama kurang lebih 2 jam. Kurang lebih jadi gini. Ni jikang gurai eigao mimas. Jadi kalau kita mau bilang kurang lebih ya, gurai, tambahin gurai di sana. Ni jikang gurai eigao mimas. Oke, seperti itu. Lalu minasang, ini bisa divariasiin nih. Kita belajar kata kerja baru. Ya. Kakarimas. Artinya butuh waktu. Oke. Contohnya, butuh waktu 8 jam dari Indonesia ke Jepang. Butuh waktu 8 jam. Bahasa Jepangnya gini. Indonesia kara Nihon made 8 jikan kakarimasu. Kakarimasnya paling belakang. Indonesia kara Nihon made 8 jikan kakarimasu. Butuh waktu 8 jam dari Indonesia ke Jepang. Itu. Berarti ini ada bumpau baru ya, kakarimasu. Butuh waktu. Atau bisa juga diterjemahin sebagai makan waktu ya. Makan waktu 8 jam. Sama aja. Is okay. Nah, minasang coba nih. Butuh waktu 1 jam dari Jakarta ke Bali. Kira-kira gimana bahasa Jepang? Jakarta Karaba Bali. Ya, betul. Made Ya. Ichijikan Kakarimas. Baik, oke, gasisang betul. Sensei. Ya. Kara sama Made itu artinya apa? Oh, kara itu dari ya. Kara ini dari kan dari Jakarta. Kalau Made artinya itu ke Jakarta Kara Bari Made. Dari Jakarta ke Bali. Hai. Oke. Nah, minasang, yang ini ada pertanyaan. Kalimat tanyanya gimana? Saya kasih contoh kalimat tanya nih. Misalnya apa? Jakarta Kara Bari Made Dono Gurai Akarimasu ka?
Ini kalau kita mau tanya, kita gunakan dono gurai. Jadi artinya tuh eh, butuh waktu berapa lama dari Jakarta ke Bali. Ini kita kalau mau tanya pakai dono gurai. Belakangnya tambahin Kak. Seperti biasa, kalimat tanya belakangnya pasti Kak. Udah sepaket. Oke, aman desu Kak? Andes. Aman desu nih. Oke, itu jam. Terus Frekuensi ya. eh, sisa berapa nih? Masih bisa satu slide lagi. Dua. Oke, saya coba jelasin sekilas mungkin ya. Hari. Kita mau sebut nih. Misalkan sehari, 2 hari, 3 hari. Itu gimana? Caranya tinggal tambahin kam. Kecuali 1 hari. Yang ini merah. Nah, jadi gini minasan. 1 hari berarti ichi nichi. 2 hari berarti futsuka kang. Minasan udah belajar itu kan tanggal ya. Suitachi, futsuka, mika, yoka, itsuka, sampai toka. Itu udah belajar. Tinggal ditambahin kang. Ya, gampangnya gitu. Hari tambahin kang. Contohnya, saya kasih contoh misalkan yang ini deh kita ambil ya. 6 hari. Berarti muika tambahin kang. Nah, jangan terbalik minasang ya. Tanggal 6 itu muika. Nggak pakai kang. Kalau 6 hari, muika kang. Soalnya dulu nih pas saya awal belajar nih, saya terbalik yang dua ini. Dulu itu saya bingung, apa bedanya muika, muika kang. Nah, ini minasang apa ya, jadi perhatian. Tanggal 6 muika, kalau 6 hari, muika kang. Itu aja yang pentingnya. Sama ini, satu itu bukan suitachi di sini. Bukan suitachi, tapi ichinichi. Kalau pertanyaan tetap sama, dono gurai. Sama kayak tadi. Oke, kita coba satu latihan deh ya. Oke, nih minasan. Saya mancing ikan selama 3 hari. Mancing itu bahasa Jepangnya surimas. Kira-kira gimana nih bahasa Jepangnya minasan? Kalau contohnya nih, watashi wa muikakang nihongo o benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang selama 6 hari. Lalu gimana kalau
mancing ikan selama 3 hari. Watashi wa mikakan wo surimasu. Nah, ada yang hilang nih. Sakana. Iya, sakana. Sakana wo surimasu. Dia kan mancing ikan. Oke. Nah, kira-kira gitu hari. Oke, ini betul-betul tidak keburu. Ini untuk hari, saya jelasin sekilas untuk minggu ya. Minggu, minasang ya. Ini nggak ribet. Kalau minggu, minasang cukup tambahkan. Di sini tambahin namanya itu syuka. Contohnya, 3 minggu. 3 ya, sang. Tambah syukang. Sang syukang. Simpelnya gitu. Belakangnya syukang. Kecuali yang merah nih spesial. Pertanyaannya sama. Dono gurai. Oke. Simpelnya gitu minasan. Angka ditambah syukang. Terus bulan Tahun ya. atau setahun? Setahun. Oh, tahun. Boleh. Tapi bulan dulu Pak Ainal. Oh ya, oke, oke. Ya, kita ke bulan dulu. Bulan, nih. Ini nanti slide-nya saya berikan. Kalau minasan mau baca-baca kalimatnya, boleh. Sebetulnya sama aja. Tinggal diganti waktunya. Bulan ya. Kalau bulan, angka ditambah getsu. Contohnya 4 bulan. 4 itu kan yong. Ya udah, yong getsu. Oh, ketinggalan saya. Ada kak, jangan lupa. Bentar, saya perbaiki dulu. Jangan lupa ada kaknya. Contoh yang tadi, 4 bulan. 4 itu yong ditambah kagetsu. Yong kagetsu. 7 bulan. Nana kagetsu. Ada yang spesial minasan ya. Ada 4 spesial. Sisanya tinggal ditempelin. Nikagetsu, samkagetsu. Pertanyaannya tetap sama. Dono gurai. Apapun itu ya, tanyanya ini. Dono gurai. Yang tahun gimana? Yang tahun ya. Kalau tahun, pada dasarnya sih sama. Tahun ya. Angka ditambah nengkang. Contohnya, 4 tahun. Yon nengkang. Yo, yo nengkang. Contoh lagi, 3 tahun. San nengkang. Jadi, minasang sebut angkanya, ditambahin nengkang. Ichi nengkang,
2年間、3年間. Oke. Untuk yang tahun, Minasang, yang spesial cuma angka 4 ya. Angka 4 aja spesial. Yo, bukan yo, tapi yo. Yonengkang. Sisanya sama. Gonengkang, rokunengkang, nananengkang, hachinengkang. Sisanya sama. Ini untuk tahun. Oke. Nengkang. Gampangnya seperti itu. Hai, satu lagi. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak, Minasan? Kira-kira? Pak Bobi maaf nanya. Ya, dozo. Tapi mau nanya mengenai soal ininya Donogura itu Pak. Ya. Donogura itu kalau itu jadi seperti umum gitu ya Pak ya. Kalau Betul, umum. tahun, Berapa lama? biasanya kan berapa hari gitu. Itu tinggal diganti. Nah, Berapa hari ke Jakarta misalnya. Contohnya yang dari ya yang inilah, yang bulan ya, saya contohkan. Misalkan mau spesifik gitu, berapa bulan? Ini kan spesifik nanya bulannya ya. Nang kagetsu. Ini juga boleh. Nang kagetsu. Kalau misalnya berapa tahun? Nan nengkang. Depannya nang. Berapa hari? Nang. Berapa hari itu eh, hari? Nanichi. Ya, nanichi. Nggak bisa. Hari ya, hari itu nanichi. Iya, nanichi betul. Berapa hari nanichi? Berapa jam? Berapa jam? Nanjika. Bisa Pak Weli. Bisa secara general, donogurai, atau spesifik. Spesifik. Dua-duanya boleh. Nang Nichi, nang Nichigurai itu bisa nggak Pak? Bisa. Gurai itu kan kurang lebih. Kurang lebih. Nanichi gurai. Kurang lebih berapa hari? Bisa seperti itu. Pasti Pak Bobi. Nah. Baik. Oke, ada lagi Minasang, Pak Weli? Sudah Pak. Oke, kalau gitu satu lagi. Nah, satu lagi Minasang. Ini frekuensi yang tadi saya bilang di awal ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ini gampangnya begini. Angka ditambah kai. Kai, 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 kai. Kecuali ada yang spesial nih. Ada 4 ya spesial. Ikai, rokkai, hakkai, jukkai. Sisanya sama. Contohnya 4 kali. Kita lihat kalimatnya deh. Contoh nih. Saya makan nasi sehari 3 kali. Watashi wa sehari tadi ichinichi
ni 3回ご飯を食べます。3回, 3 kali. Oh, nih. Kenapa di sini kita pakai partikel nih? Gunanya untuk menunjukkan waktu. Ichi nichi itu kan waktu ya. 1 hari. Makanya pakai partikel nih. Ichi nichi nih. Gitu. Kalimat kedua. Saya nonton film seminggu 5 kali. Orang kaya. Seminggu 5 kali. Ishyukan ni 5 回 ega o mimasu. Seminggu 1週間 ni 5 回 5 kali ega o mimasu. Itu contohnya. Frekuensi berapa kali? Seperti itu. Oke, sebagai penutup nih Minasang, ada 2 latihan. Coba dulu yang pertama. Tanaka pergi ke Jepang sebulan sekali. Kira-kira gimana? Kalau pergi itu bahasa Jepangnya apa sih? Ikimasu. Tanakasan wa Nah, sebulan apa ya tadi? ah, ikagetsu. Ikagetsu. Ikagetsu ni Nih, ikai betul. wo ikimasu. Di sini ada yang kurang. Nihong. Iya nih. Oh, Ikagetsu. Oh iya. terus partikelnya ini bukan wo yang di sini. Pergi. Eh. Iya. Tanaka-san wa ikagetsu ni 1 回 Nihon e ikimasu. Oke,いいです。Sugi, satu lagi. Dia olahraga seminggu 2 kali. Olahraga tuh bahasa Jepangnya, aduh, lupa. Undo shimasu. Bukan ya? Ya, nggak sih, San? Saya kira supotsu. Oh, kalau supotsu itu olahraganya. Tapi ini kegiatannya gitu. Undo shimasu. Oke, kira-kira Jepangnya apa nih, Minasan? Olahraga. Dia laki-laki lah ya. Laki-laki gitu. Hai, dozo. Gimana nih? Depannya kare. Karena kan laki-laki. Dia laki-laki kare.
Gimana? Pak Welly mau coba? Olahraga apa kemarin kok lupa? Ada kemarin baru. Kalau olahraga dalam arti kita bergerak ya, itu undoshi mas. Kalau kemarin kan nama olahraganya berbeda. Supotsu. Iya, itu kalau olahraga kata benda. Oh, Kali ini olahraga kata kerja. Undoshi mas. Eh, Karewa gitu, Pak, ya. Yes, karewa. Minggu apa? Isukang. Isuk. Betul. Iya, Isyukang. Isyukang. Karewa, Isukang. Isukangnya ya. Iya, Isukang. Isyukang ini. Dua, Nikai. Kai. Nikai Undoshimasu. Hai. Oke, des. Seperti itu. Hai,いいですね。あれは週間に2回運動します. Dia olahraga seminggu 2 kali. Oke. Jadi minasang nih di sini berarti bumpo baru lagi ya. Ternyata bumpo baru. Partikel nih. Berarti gunanya yang pertama adalah menunjukkan tempat ya. Yang kedua menunjukkan waktu. Waktu dan rentang waktu. Nah, partikel nih berarti udah sampai sini. Sebetulnya ada satu lagi partikel nih, tapi belum dipelajari. Itu 2 dulu. Oke, sampai di sini. Shitsumo arimasu kah? Ada pertanyaan? Kalau minum obat 2 kali sehari, Oke. Usuryo nomimasu. Betul, belakangnya itu Kusuryo no Mimasu. Tinggal depannya ichinichi 2 kali berarti nikai. Ichinichi ni nikai. Kusuryo no Mimasu. Minum obat sehari 2 kali. 2 hari sekali, 2 kali sehari atau sehari 2 kali, sama aja. Oke, seperti itu Pak Welly. Aduh. Hai, ada lagi minasang? Pertanyaannya Pak, maaf. Pertanyaan Pak Nangkai. Oh, itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita ubah yang kayaknya. Contoh yang obat tadi ya. Di sini ada nikai. Nikainya kita ganti Pak Welly. Jadi ichinichi ni nankai Kusuryo nomimasu ka? Belakangnya pastika. Udah satu paket tuh pertanyaan pastika. Nankai. Apakah ya? Hebat, hebat.
seperti itu. Ada lagi? Ini sebetulnya nggak sulit tapi banyak. Nggak sulit cuma banyak. Oke, aman desu ne. Oke, ya. Kalau aman, saya tutup. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dari WA atau di PM silahkan. Hai, minasan, kyou wa otsukaresama deshita. Yoku gambarimashita. Mata laishu ni aimashou. Kita ketemu lagi minggu depan.